Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita semua. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul via Zoom dalam rangka sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Yang saya hormati seluruh Ketua Ormawa Politeknik Negeri Batam serta para tamu undangan yang saya banggakan. Sebelum saya membaca susunan acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asya Dia Safira, selaku pembawa acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua pembacaan doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sidang pleno 1 tentang dan sidang pleno 2 tentang pengesahan undang-undang. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Memasuki acara selanjutnya, pleno yang akan dipimpin oleh pimpinan sidang. Pimpinan sidang dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mbak siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa hari ini kita dapat berkumpul secara daring tentunya dalam agenda sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Agenda persidangan hari ini akan dipandu oleh 3 pimpinan sidang. Selaku pimpinan sidang 1, saya sendiri Amar Al-Syakib. Pimpinan sidang 1 nantinya akan bertugas mengatur jalannya persidangan. Kemudian sebagai pimpinan sidang 2, Saudara Andri Alvindi. Pimpinan sidang 2 nantinya akan bertugas sebagai pemerhati forum, mengatur terkait dengan perizinan, dalam hal ini sebagai host, siapa yang dapat masuk, siapa yang keluar, memantau juga terkait dengan quorum, serta nantinya membantu mengkonfirmasi urutan instruksi. Jadi saya minta kepada peserta dan pengamat sidang untuk instruksi, opsi, atau afirmasi atau penguatan, silakan sampaikan nama terlebih dahulu. Nama terlebih dahulu,
untuk memudahkan pimpinan sidang 2 dan tentunya agar dapat diprioritaskan. Terkait perizinan keluar, silakan menggunakan fitur chat private kepada pimpinan sidang 2. Kami tegaskan agar tidak keluar tanpa sepengetahuan pimpinan sidang 2, karena akan kami anggap sebagai walkout dan jika mengakibatkan sidang tidak quorum, sidang akan kami hentikan. Selanjutnya sebagai pimpinan sidang 3, Saudari Agnes Tiara. Pimpinan sidang 3 bertugas sebagai notulen, atau dalam kesempatan kali ini bertugas untuk screen sharing, sehingga pada persidangan ini akan berpatokan pada screen oleh pimpinan sidang 3, termasuk terkait dengan waktu. Dan karena adanya keterbatasan pimpinan sidang 3, maka pimpinan sidang 3 hanya akan fokus pada catatan-catatan perubahan terhadap file tata tertib atau undang-undang yang nanti ditampilkan. Adapun catatan terkait kronologi persidangan atau notulensi secara administratif, maka diperlukan kelengkapan sidang lain, yang mana mengacu pada kurikulum legislatif Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia tahun 2018-2019, 3 pasal 6 ayat 4, kelengkapan tersebut berupa sekretaris sidang, yang nanti akan dihandle oleh Saudari Asyadia selaku sekretaris komisi di Dewan Legislatif Mahasiswa. Itu untuk informasi sebagai penyegaran kita. Nah, apakah ada informasi tambahan dari pimpinan sidang 2 atau pimpinan sidang 3? Tidak. Apakah ada informasi dari Andri atau Agnes? Tidak ada. Jika tidak ada, kemudian terkait dengan tata cara persidangan, kami asumsikan seluruh peserta dan pengamat sidang telah membaca. Dan juga tadi beberapa poin telah saya review tadi, sehingga saya akan memberikan informasi tambahan saja. Yakni untuk pernyataan kesepakatan disampaikan secara bersamaan. Jadi peserta A, B, C, dan semuanya menyampaikan secara bersamaan, bukan berdasar urutan. Jadi tetap seperti persidangan biasa. Nah, terkait dengan tata cara sidang daring, apakah ada pertanyaan dari peserta atau pengamat sidang? Sekali lagi saya tanyakan terkait dengan tata cara sidang daring, apakah ada pertanyaan dari peserta atau pengamat sidang? Tidak, pimpinan sidang. Baik, jika tidak ada, dengan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam, saya nyatakan dibuka. Adapun agenda persidangan hari ini, yakni pertama, sidang pleno 1 tentang tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam, dan selanjutnya sidang pleno 2 tentang pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Apakah forum sepakat dengan agenda tersebut? Sepakat. Siap, sepakat. Baik, jika sepakat, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 tentang tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam, saya nyatakan dibuka. Saya tanyakan kepada forum, apakah sebelumnya sudah dilakukan pembahasan terkait tata tertib persidangan hari ini? Sekali lagi saya tanyakan, apakah sebelumnya forum secara individu telah melakukan pembahasan terkait tata tertib sidang paripurna hari ini? Belum ada. Belum ada. Jika belum ada, maka saya tawarkan, apakah terkait dengan tata tertib ingin dibahas pasal per pasal atau ayat per ayat? Silakan disampaikan opsinya dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Sekali lagi saya tanyakan, untuk pembahasan tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru, ingin dibahas pasal per pasal atau ayat per ayat? Silakan disampaikan opsinya. Izin bicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Rifai Walidina dari organisasi BEM. Saya ingin memberikan suara untuk pembacaan pasal per pasal. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Apakah ada opsi lain? Tidak ada. Tidak ada. Apakah forum sepakat untuk pembahasan tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru kita bahas pasal per pasal?
Semangat pimpinan sidang. Sepakat. Sepakat. Pimpinan sidang. Pasal 1, peserta sidang. Peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Pengawas Ormaba, dan Panitia Pelaksana Ormaba. Apakah ada opsi perubahan? Tidak ada. Izin berbicara pimpinan sidang. Ya, silakan saudari. Perkenalkan, nama saya Farel Nisa dari BEM. Ingin menambahkan bahwasanya bukankah di sini ada peserta dari himpunan mahasiswa begitu, tapi di sini di pasal 1 tidak dijelaskan. Baik, terima kasih saudari Farah. Menurut informasi dari panitia pelaksana bahwasanya untuk himpunan mahasiswa jurusan serta untuk unit kegiatan mahasiswa termasuk dalam pengamat sidang. Jadi tidak dimasukkan di pasal 1. Izin bicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Apakah untuk ketentuan pasal 1 ini tidak bisa kita rubah semisal himpunan beserta UKM bukan hanya pengamat sidang? Tapi jikalau memang bisa dirubah, saya ingin mengajukan opsi untuk dirubah bukan hanya sebagai pengamat sidang begitu. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih saudara. Tentu bisa diubah asal melalui kesepakatan forum. Apakah saudara mengajukan opsi terkait perubahan pasal 1? Izin bicara pimpinan sidang. Perkenalkan, nama saya Farid dari BEM. Iya, pimpinan sidang, saya mengajukan perubahan bahwasannya peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Pengawas Ormaba, dan Panitia Pelaksana Ormaba. Jadi Bu, secara keseluruhan yang ada dalam meeting kali ini dapat menggunakan suaranya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Farid. Apakah ada opsi lainnya sebelum kita coba sepakati? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada opsi lainnya tentang pasal 1 peserta sidang? Izin bicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Farhan Rifai dari BEM. Untuk perbedaan antara pasal 1 peserta sidang, apakah saya boleh minta tolong untuk di scroll ke bawah halamannya? Minta tolong untuk pimpinan sidang 3. Nah, silakan pimpinan sidang 3. Ya, di pasal 4 Farhan. Di pasal 4 pengamat sidang. Berarti izin berbicara lagi, untuk nanti pengamat sidang memiliki hak yang berbeda dengan hak peserta. Perbedaannya, untuk pengamat sidang tidak memiliki hak suara, begitu? Iya, betul saudara Farhan. Memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. Baik, sekian saya hanya ingin bertanya terkait hal beda hak pengamat dan hak peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali saudara Farhan. Saya tanyakan kembali kepada forum, apakah ada opsi perubahan untuk pasal 1 tentang peserta sidang? Izin bicara pimpinan sidang. Ya, silakan saudara Charles. Oke. Sebelumnya selamat siang semuanya. Saya Charles dari perwakilan Dewan Legislatif Mahasiswa. Mungkin ingin menanggapi terkait opsi yang diajukan dari saudara Farid tadi. Jadi mungkin untuk tata tertib ini dari DLM-nya sendiri mengacu pada undang-undang. Nah, untuk
eh, untuk Ormawa, jadi kan Undang-Undang Ormawa nomor 1 ini eh, kaitannya itu ada di BEM dan juga panitia pelaksana. Nah, untuk UU nomor 1 ini terkait inaugurasi mahasiswa baru, jadi kalau mengacu pada penyusunan undang-undang nomor 6 terkait penyusunan undang-undang, jadi untuk peserta dalam pengesahan sidang paripurna itu hanya melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, yang notabene di situ adalah BEM dan juga Panpel, panitia inaugurasi. Nah, jadi di sini yang mau saya untuk jelaskan sekali lagi terkait peserta dan juga peninjau. Jadi untuk peserta seperti yang tadi disebutkan di ayat ke pasal kedua nih, hak peserta dan juga hak peninjau itu beda gitu. Jadi kalau misalkan hak peserta dia memiliki dua hak suara dan juga bicara, sedangkan peninjau tetap ada hak bicara tapi tidak ada hak suara. Jadi misalkan nanti ada sebuah opsi dan nanti melibatkan harus voting, peninjaunya tidak mengikuti seperti itu. Jadi di sini lebih ke tekankan ke stakeholder-nya itu kalau menurut undang-undang. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Saudara Charles. Apakah dari penyampaian tersebut, apakah berarti Saudara Charles mengajukan suatu opsi atau bagaimana? Cukup tidak, pimpinan sidang. Tidak ada opsi? Baik, terima kasih. Saya tanyakan kembali kepada forum, apakah ada opsi lain terkait dengan pasal 1 tentang peserta sidang? Pimpinan sidang izin berbicara. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bayu dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya ingin mengajukan opsi penggantian narasi, yaitu pasal 1 tentang pengawas Ormaba menjadi pengawas inaugurasi. Dan panitia pelaksana Ormaba menjadi panitia pelaksana inaugurasi. Ormaba diganti inaugurasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bayu. Untuk pimpinan sidang 3, boleh saya minta tolong untuk opsi 1 dan 2 dituliskan lagi di bagian bawah. Untuk opsi 1 tadi peserta sidang paripurna di copy paste saja. Semuanya. Setelah badan eksekutif ditampakkan himpunan mahasiswa jurusan dan unit kegiatan mahasiswa. Kemudian di opsi 2 copy paste lagi aja. Kata Ormaba diganti inaugurasi. Nah, saya tanyakan kembali kepada forum, apakah ada opsi lain? Sebelum kita coba sepakati salah satu. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya tanyakan untuk opsi pertama terlebih dahulu. Apakah forum sepakat pasal 1 berubah menjadi peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Pengawas Ormaba, dan Panitia Pelaksana Ormaba. Apakah forum sepakat? Halo? Sekali lagi saya tanyakan, apakah forum sepakat untuk perubahan pasal 1 tentang peserta sidang menjadi pasal 1 peserta sidang?
Peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Pengawas Ormaba, dan Panitia Pelaksana Ormaba. Apa forum sepakat? Tidak. 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 Saya mendengar kata tidak. Tidak. Masuk. Tidak. Baik, terima kasih. Saya masuk kepada opsi 2. Opsi 2, perubahan menjadi pasal 1, peserta sidang. Peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Pengawas Inaugurasi, dan Panitia Pelaksana Inaugurasi. Apa forum sepakat? Sepakat. Sepakat. Baik, saya masih mendengar kata tidak. Saya kembali buka opsi kepada forum, dipersilakan menyampaikan opsinya. Apakah masih ada opsi? Jika tidak, maka mekanisme yang sama akan saya ulangi kembali. Tidak ada opsi tambahan. Saya ulangi dari opsi pertama, apakah forum sepakat perubahan pasal 1 tentang peserta sidang menjadi peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Pengawas Ormaba, dan Panitia Pelaksana Ormaba. Apa forum sepakat? Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata tidak. Saya masuk ke opsi kedua. Perubahan menjadi pasal 1, peserta sidang. Peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Pengawas Inaugurasi, dan Panitia Pelaksana Inaugurasi. Apa forum sepakat? Sepakat. Saya mendengar kata sepakat. Kita lanjut kepada pasal 2. Boleh minta tolong pimpinan sidang 3 langsung diganti aja di pasal 1-nya. Oh, sudah diganti ya. Terima kasih. Pasal 2, hak peserta. 1. Mengikuti sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam. 2. Memiliki hak suara dan hak bicara. 3. Mengeluarkan pendapat secara lisan. 4. Interupsi. Apakah ada opsi perubahan? Sekali lagi saya tanyakan untuk pasal 2 tentang hak peserta, apakah ada opsi perubahan? Tidak ada. Apakah forum sepakat pasal 2 tentang hak peserta berisi demikian? Sepakat. Baik, terima kasih. Pimpinan sidang. Selanjutnya kita masuk di pasal 3 tentang kewajiban peserta. Pasal 3, kewajiban peserta. 1. Mematuhi tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam. 2. Mengikuti sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam dengan sopan santun. 3. Meminta izin untuk meninggalkan atau memasuki ruangan sidang kepada presidium sidang atas persetujuan peserta sidang. Apakah forum sepakat? Mohon maaf, apakah ada opsi perubahan untuk pasal 3 tentang kewajiban peserta? Tidak ada? Tidak. Baik, jika tidak ada, apakah forum sepakat pasal 3 tentang kewajiban peserta berbunyi demikian? Sepakat pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. Selanjutnya kita masuk di pasal 4, pengamat sidang. Pasal 4, pengamat sidang. Pengamat sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah anggota Ormawa yang diundang. Apakah ada opsi perubahan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat pasal 4 tentang pengamat sidang berisi demikian? Sepakat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. Kita lanjut di pasal 5, hak pengamat. Pasal 5, hak pengamat. 1. Mengikuti sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam. 2. Memiliki hak bicara. 3. Mengeluarkan pendapat secara lisan. 4. Interupsi. Apakah ada opsi perubahan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat pasal 5 tentang hak pengamat berisi demikian?
Sepakat pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. Kita lanjut di pasal 6 tentang kewajiban pengamat. Pasal 6, kewajiban pengamat. 1. Mematuhi tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam. 2. Mengikuti sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam. 3. Meminta izin untuk meninggalkan atau memasuki ruangan sidang kepada presidium sidang atas persetujuan peserta sidang. Apakah ada opsi perubahan? Tidak ada. Baik, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat pasal 6 tentang kewajiban pengamat berisi demikian? Sepakat. Sepakat pimpinan sidang. Baik, terima kasih kepada peserta. Kita lanjut di pasal 7, tingkatan dan penjelasan interupsi. Pasal 7, tingkatan dan penjelasan interupsi. 1. Point of personal privilege, yaitu interupsi untuk menyampaikan pembelaan pribadi. 2. Point of clarification, yaitu interupsi untuk mengklarifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sidang. 3. Point of information, yaitu interupsi untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan sidang. 4. Point of order, yaitu interupsi untuk menyampaikan saran, pendapat, dan permasalahan yang bersifat prinsip. Apakah ada opsi perubahan untuk pasal 7 tentang tingkatan dan penjelasan interupsi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, apakah forum sepakat pasal 7 tentang tingkatan dan penjelasan interupsi berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pasal 8. Pasal 8, sifat sidang paripurna. Sidang bersifat terbuka, yaitu dihadiri oleh peserta, pihak-pihak pemangku kepentingan, dan pengamat yang diundang dan diberikan izin oleh presidium sidang di dalam pembahasan sidang. Apakah ada opsi perubahan terkait pasal 8 tentang sifat sidang paripurna? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, apakah forum sepakat pasal 8 tentang sifat sidang paripurna berisi demikian? Sepakat. Sekali lagi saya tanyakan, apakah forum sepakat pasal 8 tentang sifat sidang paripurna berisi demikian? Sepakat. Baik, terima kasih. Kita Sepakat. Baik, terima kasih. Kita masuk pada pasal 9. Pasal 9 tentang presidium sidang paripurna. Presidium sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Poli Batam adalah perwakilan anggota DLM Poli Batam. Apakah ada opsi perubahan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, apakah forum sepakat pasal 9 tentang presidium sidang paripurna berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasal 10. Pasal 10, tugas dan wewenang presidium sidang. 1. Memimpin dan mengarahkan sidang. 2. Mengatur kelancaran dan ketertiban sidang. 3. Memperingatkan peserta dan pengamat sidang yang melanggar tata tertib. Apakah ada opsi perubahan tentang pasal 10? Tidak ada. Jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat pasal 10 tentang tugas dan wewenang presidium sidang berisi demikian? Sepakat. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. Kita lanjut ke pasal 11. Mohon maaf, ternyata pasal 10 masih ada 2 poin yang belum dibacakan. Poin 4. Mengeluarkan peserta dan pengamat sidang setelah diperingatkan sebanyak 3 kali selama sidang. Poin 5, menunda sidang atas persetujuan peserta sidang. Apakah forum sepakat terkait poin 4 dan 5? Sepakat. Sepakat. Baik, terima kasih. Pasal 11, penundaan sidang. 1. Skorsing. Peserta dan pengamat sidang tetap berada dalam ruangan sidang paling lama 10 menit. 2. Break. Peserta dan pengamat sidang diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan sidang paling lama 15 menit. 3. Pending. Disepakati oleh peserta dan pengamat sidang. Apakah ada opsi perubahan tentang pasal 11 penundaan sidang?
Tidak ada. Jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat pasal 11? Apakah forum sepakat pasal 11 tentang penundaan sidang berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya mendengar kata sepakat. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pasal 12 tentang quorum. Pasal 12, quorum. Quorum sidang paripurna DLM Politeknik Negeri Batam. 1/2 N ditambah 1 dari jumlah absensi peserta sidang. 2. Jika ayat 1 tidak terpenuhi, sidang dapat ditunda maksimal 2 kali 10 menit. 3. Jika ayat 2 tidak terpenuhi, maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah berdasarkan jumlah peserta yang hadir sesuai kesepakatan peserta sidang. Apakah ada perubahan tentang quorum di pasal 12? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, apa forum sepakat pasal 12 tentang quorum berisi demikian? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat. Selanjutnya kita masuk di pasal 13. Pasal 13, pengambilan keputusan sidang paripurna. 1. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. 2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, maka akan diadakan lobi. 3. Bila ayat 2 tidak terpenuhi, maka akan diadakan ting. A. Terbuka. B. Tertutup apabila menyangkut suatu keputusan yang dianggap penting. Apakah ada opsi perubahan terkait pasal 13 tentang pengambilan keputusan sidang paripurna? Tidak ada. Jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum. Apakah forum sepakat pasal 13 tentang pengambilan keputusan sidang paripurna berbunyi demikian? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pasal 14. Pasal 14, sanksi-sanksi. Peserta dan pengamat sidang yang melanggar tata tertib sidang akan dikenakan sanksi. 1. Pemberian teguran yang diberikan oleh presidium sidang. 2. Dikeluarkan dari sidang setelah mendapat teguran sebanyak 3 kali. Apakah ada opsi perubahan terkait pasal 14 tentang sanksi-sanksi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum. Apakah forum sepakat pasal 14 tentang sanksi-sanksi berisi demikian? Sepakat. Sepakat pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. Selanjutnya kita masuk pada pasal 15 tentang aturan tambahan. Pasal 15, aturan tambahan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib sidang ini akan ditetapkan kemudian oleh presidium sidang dengan persetujuan peserta sidang. Apakah ada opsi perubahan? Tidak ada pimpinan sidang. Tidak ada. Baik, terima kasih. Apakah forum sepakat pasal 15 tentang aturan tambahan berisi demikian? Sepakat. Baik, saya mendengar sepakat. Sepakat pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita tetapkan, saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada peserta dan pengamat sidang. Apakah tata tertib ini dapat kita sepakati sehingga akan menjadi acuan pada pleno selanjutnya? Siap disepakati. Iya. Baik, terima Siap. kasih. Kita masuk pada surat ketetapan. Surat ketetapan sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Tentang tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, memperhatikan usul serta saran peserta sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam, menimbang bahwa untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme sidang paripurna, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata tertib sebagai rambu-rambu acara. Mengingat mekanisme persidangan yang telah ada, memutuskan menetapkan tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam adalah sebagaimana terlampir. Ditetapkan di Batam pada tanggal 1 Juni 2020, waktu
kita ngikut pada Presidium 3, yakni pada 1431. Pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3 menandatangani secara simbolis. Dengan ditandatangani surat ketetapan tatip sidang paripurna, maka berakhir pula sidang pleno 1 tentang tata tertib sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pleno 1 saya nyatakan ditutup. Selanjutnya kita masuk pada sidang pleno 2. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 2 tentang pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam, saya nyatakan dibuka. Izin berbicara pimpinan sidang. Saya tanyakan kepada forum, apakah sudah ada pembahasan terkait dengan rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam ini? Apakah sudah ada pembahasan sebelumnya? Pimpinan sidang izin berbicara. Ya, silakan Saudara Farhan. Begini pimpinan sidang, saya sekedar saran untuk pimpinan sidang untuk memberikan tenggat waktu sedikit untuk mengkonfirmasi kesepakatan dari setiap peserta sidang. Begitu pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya dari Saudara Farhan. Sekali lagi saya tanyakan kepada forum, apakah sudah ada pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang yang diajukan ini? Tidak ada, belum ada. Baik, jika belum ada, maka saya tanyakan kepada forum terkait dengan rancangan undang-undang ini, apakah ingin dibahas bab per bab, pasal per pasal, atau ayat per ayat, atau poin per poin? Silakan. Izin bicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rio Nugroho. Saya perwakilan dari Panitia Pelaksana Inaugurasi tahun 2020. Pada sidang kedua ini, saya menyarankan untuk dibacakan secara pasal per pasal. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rio. Apakah ada opsi lainnya? Tidak ada? Tidak. Baik, jika tidak ada, apakah forum sepakat pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan inaugurasi? Kita bahas pasal per pasal. Apa forum sepakat? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat. Kita masuk di pembukaan. Maksud saya pendahuluan. Pendahuluan. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu dan menjadi agen perubahan atau agent of social change. Perguruan tinggi juga secara formal merupakan pendidikan lanjutan yang mempunyai perbedaan cukup mendasar dengan pendidikan formal sebelumnya, yaitu pendidikan menengah yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, baik yang berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat. Perbedaan proses pembelajaran antara perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas ini sejak dini harus diperkenalkan kepada mahasiswa baru. Perbedaan tersebut terdiri dari, perbedaan tersebut dari teacher center learn ke student center learn. Perbedaan tersebut tentunya memerlukan adaptasi terhadap lingkungan dan budaya baru yang ditempatinya, termasuk perbedaan lingkungan sosial antara desa dan kota, antara kota kecil dan kota besar, antara pesantren dan umum. Selain itu, dibutuhkan sebuah wahana perkenalan awal antar sesama mahasiswa baru, sehingga dapat lebih mempererat tali persaudaraan dan juga sebagai orientasi penyadaran mahasiswa
sebagai insan akademik yang memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya tanyakan kepada forum, apakah ada opsi perubahan tentang pendahuluan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat pendahuluan berisi demikian? Sepakat. 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 Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. B. Hakikat. Pada hakikatnya, inaugurasi mahasiswa baru adalah kegiatan untuk menanamkan karakteristik dan pola pikir mahasiswa, serta memperkenalkan kehidupan kampus kepada calon mahasiswa baru, pada calon mahasiswa yang baru memasuki dunia kampus, di mana kegiatan ini juga digunakan untuk memperkenalkan sivitas akademika politeknik. Apakah ada opsi perubahan terkait B. Hakikat? Tidak, pimpinan sidang. Tidak ada. Saya mendengar kata tidak. Baik, apakah forum sepakat untuk bagian B, hakikat, berisi demikian? Sepakat. 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 Saya tanyakan sekali lagi, apakah forum sepakat untuk bagian B, hakikat, berisi demikian? Sepakat, pimpinan sidang. Sepakat. 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 Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. C. Tujuan. Tujuan pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru adalah 1. Mengenal dan memahami lingkungan kampus sebagai suatu lingkungan akademik yang memiliki kode etik tertentu dan sebagai sarana bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. 2. Menambah wawasan mahasiswa baru tentang nilai-nilai kebangsaan, kemahasiswaan, dan kepedulian sosial. 3. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan di lingkungan sivitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib, dan dinamis. 4. Saya mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Saya lanjutkan dari awal. C. Tujuan. Tujuan pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru adalah 1. Mengenal dan memahami lingkup kampus sebagai suatu lingkungan akademik yang memiliki kode etik tertentu dan sebagai sarana bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. 2. Menambah wawasan mahasiswa tentang nilai kebangsaan, kemahasiswaan, dan kepedulian sosial. 3. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan di lingkungan sivitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus. 4. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa baru akan tanggung jawab akademik dan sosialnya sebagaimana tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. 5. Sebagai sarana silaturahmi antar sesama mahasiswa baru dan para seniornya. 6. Memperkenalkan organisasi kemahasiswaan kepada mahasiswa baru dan menumbuhkan motivasi untuk organisasi. Apakah ada ayat tambahan pimpinan sidang 3? Tidak ada. Baik, apakah ada opsi perubahan terkait bagian C, tujuan? Saya tanyakan apakah ada opsi perubahan terkait bagian Halo? Halo? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, pimpinan sidang. Tidak ada perubahan. Putus-putus pimpinan sidang. Sedikit putus-putus pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Apakah forum sepakat bagian C tentang tujuan berisi demikian? Sepakat. Sepakat, pimpinan sidang. Sepakat, pimpinan sidang. Sepakat. Baik, saya mendengar
kata sepakat, hanya kita masuk pada bagian berikutnya. Baik, terima kasih. Boleh di-scroll ke bawah. Mohon maaf, kepada tim SID 3 boleh kita scroll ke bawah layarnya. Halo, mohon maaf. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagian D, sasaran. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa baru dan mahasiswa yang belum mengikuti inaugurasi mahasiswa baru. Apakah ada opsi perubahan dari peserta atau pengamat sidang? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tanyakan kepada forum, apakah forum sepakat bagian D, sasaran, berisi demikian? Sepakat. Pimpinan sidang. Sepakat. Baik, terima kasih. Saya mendengar kata sepakat. Selanjutnya kita masuk pada bagian E. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Bagian E, fungsi. Inaugurasi mahasiswa baru merupakan kelengkapan non-struktural dari Politeknik Negeri Batam. Adapun fungsi mahasiswa baru antara lain, 1. Fungsi orientasi bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia perguruan tinggi atau politeknik yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. 2. Fungsi komunikatif, yakni komunikasi antara sivitas akademik Politeknik Negeri Batam dengan mahasiswa baru Politeknik Batam. Fungsi normatif, yakni mahasiswa baru mulai memahami, menghayati, dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi serta aturan-aturan yang berlaku di Politeknik Negeri Batam. 4. Fungsi akademis. Untuk itu sekarang PIMSID 1 dan 2 diganti. PIMSID 1 diganti oleh Saudara Charles dan PIMSID 2 digantikan oleh Saudara Fikri. Terima kasih. Baik, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Charles Dwi Kurnianto sebagai pimpinan sidang 1 yang menggantikan Saudara Amar sebelumnya menjadi pimpinan sidang 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai undang-undang inaugurasi mahasiswa baru. Tadi sampai poin atau tahapan E mengenai fungsi. Baik, saya akan bacakan ulang untuk poin E, fungsi. Inaugurasi mahasiswa baru merupakan kelengkapan non-struktural dari Politeknik Negeri Batam. Adapun fungsi inaugurasi mahasiswa baru antara lain: 1. Fungsi orientasi bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia perguruan tinggi atau politeknik yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. Poin 2. Fungsi komunikatif, yakni komunikasi antara sivitas akademika Politeknik Negeri Batam dengan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam. Poin 3. Fungsi normatif, yakni mahasiswa baru mulai memahami, menghayati, dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi serta aturan-aturan yang berlaku di Politeknik Negeri Batam. Poin 4. Fungsi akademis, yakni pengembangan moral, intelektual, bakat, minat, dan kepemimpinan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam. Poin 5. Fungsi sertifikasi, yakni berfungsi sebagai prasyarat untuk mengikuti kegiatan akademik dan atau non-akademik. Baik, PIMSID 3, apakah ada poin selanjutnya? Tidak ada PIMSID 1. Terima kasih. Baik, silakan dari rekan-rekan jika ada perubahan di bagian E, fungsi. Sekali lagi, apakah ada perubahan pada bagian E, fungsi? Tidak ada. Tidak. Baik, sekali lagi saya tanya, apakah ada perubahan fungsi untuk
apakah ada perubahan atau pengajuan perubahan di bagian E fungsi dari rekan-rekan? Tidak ada? Tidak ada, cukup. Baik, saya mendengar tidak ada. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, silakan di-scroll. Baik, kita lanjut di bab 1, penyelenggaraan inaugurasi mahasiswa baru. Baik, sebelum saya melanjutkan, untuk pembahasan bab, apakah dibahas bab per bab atau pasal per pasal? Silakan mengajukan opsi. Ya, apakah ada opsi untuk kita bahas bab per bab, pasal per pasal, atau kita bacakan keseluruhan? Silakan mengajukan opsi. Bicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Kalau tidak salah tadi sudah disepakati kalau pembacaan secara pasal per pasal. Terima kasih pimpinan sidang. Oke, terima kasih pada Saudara Jordan. Baik. Terima kasih telah mengingatkan. Mungkin langsung saja kita bahas apa yang sudah disepakati, karena saya tadi juga belum sempat baca referensinya dan ketinggalan. Baik, kita bahas pasal per pasal. Saya akan bacakan. Bab 1, penyelenggaraan inaugurasi mahasiswa baru. Pasal 1, jenis kegiatan. Jenis kegiatan terbagi dua, yaitu poin 1, inaugurasi mahasiswa baru. Poin 2, MKM atau malam keakraban mahasiswa. Baik, apakah di bab 1 tentang penyelenggaraan inaugurasi mahasiswa baru, pasal 1 tentang jenis kegiatan, apakah dari peserta sidang ada poin pengajuan perubahan? Sekali lagi, saya bertanya, apakah dari peserta sidang ada perubahan atau pengajuan opsi perubahan terkait bab 1 penyelenggaraan inaugurasi mahasiswa baru, pasal 1 tentang jenis kegiatan, apakah dari peserta sidang ada perubahan? Tidak, pimpinan sidang. Baik, saya mendengar tidak ada perubahan. Baik, kita lanjut. Silakan di-scroll, Timsit 3. Oke, baik, saya lanjut ke bab 1 tentang penyelenggaraan inaugurasi mahasiswa baru. Pasal 2, waktu dan tempat pelaksanaan. Poin 1, waktu pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru maksimal 3 minggu. Poin 2, MKM dilaksanakan pada akhir kegiatan inaugurasi mahasiswa baru. Poin 3, pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru dimulai paling cepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berakhir selambat-lambatnya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Poin 4, tempat pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Baik, apakah dari peserta sidang ada yang mengajukan perubahan dari pasal 2 tentang waktu dan tempat pelaksanaan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang mengajukan opsi perubahan terkait pasal 2 tentang waktu dan tempat pelaksanaan? Tidak, pimpinan sidang. Baik, saya mendengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat pasal 2 tentang waktu dan tempat pelaksanaan seperti demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Kita lanjut ke pasal 3. Pasal 3, sifat kegiatan. Ayat 1, inaugurasi mahasiswa baru. Wajib bagi setiap mahasiswa baru untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan dari awal sampai akhir kegiatan, meliputi orientasi akademik dan orientasi non-akademik. Ayat kedua, malam keakraban mahasiswa atau MKM diperuntukkan bagi setiap mahasiswa baru untuk mengikuti serangkaian kegiatan Saya akan tanyakan untuk pasal 3 tentang sifat kegiatan.
apakah dari peserta sidang ada mengajukan perubahan? Tidak, Silakan. pimpinan sidang. Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang ada mengajukan perubahan atau opsi perubahan dari pasal 3 tentang sifat kegiatan? Tidak, pimpinan sidang. Baik, saya mendengar kata tidak. Apakah pasal 3 tentang sifat kegiatan berisi demikian? Apakah peserta sidang sepakat? Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Kita lanjut ke selanjutnya. Fungsi 3. Silakan scroll. Baik. Bab 2 tentang penyelenggaraan inaugurasi mahasiswa baru. Pasal 4 tentang pelindung. Pelindung kegiatan ini adalah Direktur Politeknik Negeri Batam. Baik, apakah ada perubahan opsi perubahan pasal 4 tentang pelindung dari peserta sidang? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan dari pasal 4 tentang pelindung? Halo? Tidak. Tidak. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 4 tentang pelindung berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, Sepakat. saya dengar kata sepakat. Kita lanjut ke pasal kelima. Pasal 5 tentang penanggung jawab. Ayat 1. Penanggung jawab kegiatan ini adalah pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Batam. Ayat 2. Penanggung jawab kegiatan inaugurasi mahasiswa baru secara teknis adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Baik, apakah dari pasal kelima tentang penanggung jawab dari peserta sidang mengajukan perubahan? Sekali lagi saya tanya, apakah dari pasal 5 tentang penanggung jawab dari peserta sidang, apakah ada mengajukan opsi perubahan? Tidak. Tidak ada PIMSET 1. Baik, saya mendengar kata tidak. Apakah pasal 5 tentang penanggung jawab berisi demikian? Apakah peserta sidang sepakat? Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Pasal 6 tentang pembina. Ayat 1. Pembina inaugurasi mahasiswa baru adalah dosen yang ditunjuk oleh pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai pengarah dan penasehat dalam pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru. 2. Pembina juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Manajemen Politeknik Negeri Batam dalam kegiatan inaugurasi mahasiswa baru. Apakah dari peserta sidang mengajukan opsi perubahan terkait pasal 6 tentang pembina? Tidak. Baik, sekali lagi Siap, saya tanya, tidak. apakah dari peserta sidang ada mengajukan opsi perubahan untuk pasal 6 tentang pembina? Tidak. Baik, Tidak. saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 6 tentang pembina berisi demikian? Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Kita lanjut, minta tolong di-scroll. Fungsi 3, baik. Pasal 7, Badan Pengawas. Ayat 1. Badan Pengawas Inaugurasi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat BP Inaugurasi adalah badan yang dibentuk oleh DLM untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 2. BP Inaugurasi dikoordinasi oleh DLM yang beranggotakan beberapa pengurus DLM dan perwakilan pengurus aktif HIMA. Apakah dari peserta sidang ada mengajukan perubahan terkait pasal 7 tentang Badan Pengawas? Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang ada mengajukan opsi perubahan terkait pasal 7 tentang Badan Pengawas? Tidak ada. Tidak. Baik. Tidak. Saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 7 tentang Badan Pengawas berisi demikian?
Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Prinsip 3 bisa di-scroll. Kita lanjut. Baik, pasal 8. Steering Committee. Ayat 1. Steering Committee yang selanjutnya disingkat SC adalah beberapa orang yang ditentukan langsung oleh BEM yang tergabung dalam panitia pelaksana dan bertindak sebagai pengarah bagi panitia pelaksana dan sebagai sarana sharing bagi panitia pelaksana. Ayat 2, Steering Committee beranggotakan mahasiswa yang pernah menjadi panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru. Apakah dari peserta sidang ada mengajukan perubahan terkait pasal 8 tentang Steering Committee? Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang ada mengajukan perubahan terkait pasal 8 tentang Steering Tidak. Committee? Tidak ada. Baik, saya Tidak ada. dengar kata tidak. Baik, apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 8 tentang Steering Committee berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Pasal 9, Panitia Pelaksana. Ayat 1. Panitia Pelaksana dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dimandatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa dan mendapat pengarahan dari pembina inaugurasi mahasiswa baru yang ditunjuk langsung oleh pembantu Direktur 3, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ayat 2, Panitia Pelaksana yang selanjutnya disingkat PANPEL bertindak sebagai pelaksana kegiatan inaugurasi mahasiswa baru. Ayat ketiga, Panitia Pelaksana beranggotakan mahasiswa semester 3 saat pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 4, Panitia Pelaksana merupakan mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 5, dalam pengangkatan panitia memperhatikan kompetensi masing-masing individu. Baik, apakah dari peserta sidang ada mengajukan perubahan terkait pasal 9 tentang panitia pelaksana? Cek izin bicara pimpinan sidang. Baik, silakan. Untuk pasal 9 poin pertama yang tentang revisi tentang kementerian. Itu Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, bukan Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa. Pemberdayaan diganti pengembangan. Baik, terima kasih. Apakah ada opsi lain? Mohon maaf, tadi siapa yang mengajukan? Bayu, pimpinan sidang. Iya, apakah ada opsi lain? Selain itu, Bayu. Oke, cukup ya. Baik. Apakah dari peserta sidang yang lain ada mengajukan opsi lain terkait perubahan atau penambahan terkait pasal 9 tentang panitia pelaksana? Silakan, fungsi 3 bisa menambahkan di bawahnya. Ya, silakan, masih terbuka. Silakan jika ada yang mengajukan opsi perubahan atau penambahan redaksi terkait pasal 9 tentang panitia pelaksana. Apakah ada opsi lagi? Sekali lagi, saya tanya, apakah dari peserta sidang masih mengajukan opsi terkait pasal 9 tentang panitia pelaksana? Tidak ada? Baik. Tidak ada, kita sepakati terkait pengajuan opsi dari Bayu. Baik. Saya akan membacakan opsinya. Baik. Pengajuan opsi dari Saudara Bayu. Panitia pelaksana dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dimandatkan kepada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan mendapat pengarahan dari pembina inaugurasi mahasiswa baru yang ditunjuk langsung oleh pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Baik, apakah peserta sidang sepakat terkait perubahan opsi pada ayat 1? Sepakat. 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 Baik, Sepakat. saya dengar kata sepakat.
Bisa langsung dirubah. Baik, silakan kepada peserta sidang, saya masih membuka opsi perubahan. Jika ada perubahan terkait pasal 9 tentang panitia pelaksana, apakah masih ada opsi perubahan atau penambahan? Baik, apakah masih ada? Silakan. Apakah tidak ada? Tidak ada pimpinan sidang. Baik, saya dengar tidak ada. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 9 tentang panitia pelaksana berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Bisa minta tolong di-scroll pimpinan sidang juga. Ya, terima kasih. Pasal 10 kemateri. Kemateri adalah mahasiswa, alumni, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi yang sesuai dengan materi wajib yang telah ditetapkan, serta materi tambahan yang disusun panitia pelaksana. Baik, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 10 tentang pemateri dari peserta sidang? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 10 tentang pemateri dari peserta sidang? Tidak. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 10 tentang pemateri berisi demikian? Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Bisa silakan di scroll lagi, fungsi 3. Bab 3, konsep dan pemateri, Bab 3, konsep dan materi inaugurasi mahasiswa baru. Pasal 11, konsep. Konsep dalam pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengembangkan sikap saling menghargai. Ayat 2. Mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari setiap kegiatan dalam rangkaian inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 3. Memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Ayat 4. Pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru tidak mengandung kekerasan fisik dan psikis, menyinggung sara, dan segala bentuk pelecehan. Ayat 5. Pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru tidak melibatkan kepentingan politik dan kelompok tertentu. Baik, apakah ada perubahan dari peserta sidang terkait pasal 11 tentang konsep? Tidak ada pimpinan sidang. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan dari peserta sidang terkait pasal 11 tentang konsep? Apakah ada? Ya, silakan. Apakah ada? Sekali lagi, saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 11 tentang konsep dari peserta sidang? Tidak. Baik, saya mendengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 11 tentang konsep berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Oke, saya dengar kata sepakat. Silakan di scroll ke bawah. Pasal 12, materi. Materi wajib kegiatan inaugurasi mahasiswa baru terdiri dari poin 1, motivasi diri, poin 2, pengenalan sivitas, poin 3, pengenalan sistem perkuliahan, poin 4, pengenalan dan promosi organisasi kemahasiswaan, poin 5, pengelompokan minat mahasiswa baru terhadap hima atau UKM. Baik, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 12 tentang materi dari peserta sidang? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 12 tentang materi dari peserta sidang? Izin pimpinan sidang.
Ya, silakan. Perubahan, kalau saran dari saya perubahan untuk yang poin 5. Pengelompokan minat mahasiswa baru terhadap organisasi mahasiswa. Baik. Baik, opsi diterima. Apakah ada lagi, Saudara Arinda? Itu aja. Baik, terima kasih atas pengajuan opsinya. Baik, sekali lagi, dari peserta sidang, apakah ada opsi lain terkait penambahan atau perubahan mengenai pasal 12 tentang materi? Baik. Ya, apakah masih ada opsi? Izin berbicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Perkenalkan saya Mega dari KOP. Terkait poin yang nomor 4, pengenalan dan promosi organisasi kemahasiswaan diganti jadi organisasi mahasiswa. Baik. Terima kasih, Mega. Ada lagi opsi dari rekan-rekan? Baik, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada opsi lagi? Penambahan atau perubahan terkait pasal 12 tentang materi dari peserta sidang? Tidak ada? Tidak ada lagi? Iya. Kalau tidak ada, kita langsung saja untuk bahas pengajuan opsi pertama dari Saudara Arinda terkait perubahan poin kelima yang berbunyi pengelompokan minat mahasiswa baru terhadap HIMA atau UKM, UKM, berubah atau diganti menjadi pengelompokan minat mahasiswa baru terhadap organisasi mahasiswa. Baik, apakah dari peserta sidang sepakat terkait perubahan opsi yang diajukan Saudara Arinda? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Bisa langsung dirubah. Poin kelima. Baik, kita lanjut untuk pengajuan opsi kedua dari Saudara Mega. Baik, Saudara Mega tadi mengajukan opsi perubahan pada poin keempat yang berbunyi pengenalan dan promosi organisasi kemahasiswaan diganti atau dirubah redaksinya menjadi pengenalan dan promosi organisasi mahasiswa. Apakah forum sepakat terkait perubahan yang diajukan oleh Saudari Mega? Sepakat. 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 Saya mendengar kata sepakat. Bisa langsung diganti prinsip 3. Baik. Ya, masih di pasal ke-12. Baik, masihkah? Baik, saya tanyakan kembali. Masih adakah perubahan atau penambahan terkait pasal 12 tentang materi dari peserta sidang? Apakah masih ada perubahan atau penambahan? Tidak ada pimpinan sidang. Baik, saya mendengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 12 tentang materi berisi demikian? Sepakat. 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 Oke, saya dengar kata sepakat. Bisa di-scroll lagi. Prinsip 3. Ya. Pasal 13, materi tambahan. Materi tambahan dalam kegiatan inaugurasi mahasiswa baru ditentukan dan dikonsepkan oleh panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru. Apakah dari peserta sidang ada mengajukan opsi perubahan terkait pasal 13 tentang materi tambahan?
Apakah ada opsi perubahan atau penambahan? Tidak ada pimpinan sidang. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 13 tentang materi tambahan dari peserta sidang? Siap, tidak. Tidak. Tidak ada pimpinan sidang. Baik, saya dengar kata tidak. Bisa dilanjut, prinsip 3. Ya. Bab 4. Kewajiban dan hak. Pasal 14. Kewajiban dan hak Kementerian PSDM. 1. Kewajiban Kementerian PSDM. Poin 1.1. Kementerian PSDM wajib mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan baik dalam hal rapat hukuman terhadap mahasiswa baru dan ketentuan lainnya. Poin 1.2. Melakukan pemilihan dan seleksi panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru berdasarkan mandat dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Poin 1.3. Melaporkan progres kinerja Panpel kepada Presiden Mahasiswa untuk seterusnya dilanjutkan kepada Pudir 3. Ayat 2. Hak Kementerian PSDM. Poin 2.1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia pelaksana jika melanggar peraturan yang telah disepakati. Poin 2.2. Melantik, membubarkan, mereshuffle, dan mengambil alih panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru sesuai standar operasional prosedur inaugurasi mahasiswa baru yang berlaku. Baik, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 14 tentang kewajiban dan hak Kementerian PSDM dari peserta sidang? Baik, apakah ada? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan atau opsi perubahan terkait pasal 14 tentang kewajiban dan hak Kementerian PSDM dari peserta sidang? Tidak. Tidak, pimpinan sidang. Tidak, pimpinan Tidak. Baik, saya mendengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 14 tentang kewajiban dan hak Kementerian PSDM berisi demikian? Sepakat. 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 Baik, saya dengan kata sepakat. Silakan tim set 3 di scroll. Pasal 15 tentang kewajiban dan hak BP inaugurasi. Ayat 1. Kewajiban BP inaugurasi. Poin 1.1. BP inaugurasi wajib mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan baik dalam hal rapat, hukuman terhadap mahasiswa baru, dan ketentuan lainnya. Poin 1.2. BP inaugurasi bertugas menerima, mencari, dan menanggapi keluhan-keluhan yang terjadi selama kegiatan inaugurasi berlangsung dari mahasiswa baru. Oh iya betul. Ayat kedua. Hak BP inaugurasi. Poin 2.1. BP inaugurasi berhak mengevaluasi kinerja Panpel dan SC Panpel. Poin 2.2. BP inaugurasi berhak mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan inaugurasi. Poin 2.3. BP inaugurasi berhak melakukan tindakan langsung terhadap Panpel jika melakukan tindakan di luar batas. Poin 2.4. BP inaugurasi berhak berinteraksi dengan mahasiswa baru. Baik, apakah dari peserta sidang ingin mengajukan perubahan atau penambahan terkait pasal 15 tentang Badan Pengawas Inaugurasi? Tidak. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang ingin mengajukan perubahan atau penambahan terkait pasal 15 tentang kewajiban dan hak BP inaugurasi? Tidak. Tidak. Saya mendengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 15 tentang kewajiban dan hak BP inaugurasi berisi demikian?
Sepakat. 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 Baik, saya dengan kata sepakat bisa tolong di-scroll prinsip 3. Pasal 16, kewajiban dan hak steering komite. Ayat 1, kewajiban steering komite. Poin 1.1, steering komite wajib mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan baik dalam hal rapat, hukuman terhadap mahasiswa baru, dan ketentuan lainnya. Poin 1.2, bertindak sebagai panitia pengarah atau steering committee bagi panitia pelaksana dalam melaksanakan kegiatan inaugurasi mahasiswa baru. Poin 1.3, menerima dan mempertimbangkan masukan dan saran dari Badan Pengawas dan panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 2, hak steering committee, memberikan saran, masukan, dan evaluasi selama pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru. Baik, apakah dari peserta sidang ingin mengajukan perubahan atau opsi perubahan terhadap Pasal 16 tentang kewajiban dan hak steering komite? Tidak. Baik. Saya tanyakan sekali lagi, apakah ada perubahan atau opsi perubahan terkait Pasal 16 tentang kewajiban dan hak steering komite dari peserta sidang? Tidak. Ya. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 16 tentang kewajiban dan hak steering komite berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Bisa minta tolong scroll. Yang ketiga. Pasal 17. Kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 1. Kewajiban panitia pelaksana. Poin 1.1. Panitia pelaksana wajib mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam hal rapat, hukuman terhadap mahasiswa baru, dan ketentuan lainnya. Poin 1.2. Menerima dan mempertimbangkan masukan, saran, maupun evaluasi dari pembina, badan pengawas, dan steering komite. Poin 1.2, melaksanakan kewajiban dan tugas sesuai job description dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Poin 1.3, melaksanakan dan membuat konsep pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru sesuai dengan panduan dan haluan yang telah ditetapkan. Poin 1.4, mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan saran dan masukan serta manfaat dan mudaratnya. Poin 1.5, melaporkan progres kegiatan kepada Menteri PSDM dan pembina inaugurasi mahasiswa baru. Ayat kedua, hak panitia pelaksana menentukan hal teknis terkait pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru sesuai dengan haluan dan konsep umum pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru. Baik, apakah dari pasal 17 tentang kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi baru dari peserta sidang ingin mengajukan perubahan atau penambahan? Tidak. Baik, disilakan. Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 17 tentang kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru dari peserta sidang? Izin berbicara pimpinan sidang. Baik, silakan. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Dwi dari PIC. Ya, silakan. Mohon maaf, tolong di scroll up redaksionalnya. Ya, Pimsip. Nah, ini kan untuk poin pertama terdapat 2 kali untuk poin 1.2-nya. Jadi tolong segera direvisi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudari Dwi atas opsinya. Baik, apakah ada opsi lain dari peserta sidang terkait pasal 17 mengenai kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru? Sekali lagi, apakah masih ada perubahan atau penambahan terkait pasal 17 tentang kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita langsung sepakati terkait opsi yang sudah diajukan oleh saudari Dwi tadi. Baik, opsi dari saudari Dwi untuk poin di ayat 1 bisa disesuaikan urutannya. Apakah dari peserta sidang sepakat terkait opsi yang diajukan saudari Dwi? Ya, apakah dari peserta sidang sepakat? Sepakat. Sepakat. Ya, saya dengar kata sepakat. Baik, sekali lagi, apakah ada perubahan atau penambahan terkait pasal 17 tentang kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru? Baik, apakah masih ada perubahan atau penambahan? Sekali lagi, apakah masih ada opsi dari peserta sidang terkait pasal 17 tentang kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru? Saya tunggu, tidak ada. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 17 tentang kewajiban dan hak panitia pelaksana inaugurasi mahasiswa baru berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Silakan lanjut. Prinsip 3. Bab 5. Ketentuan dan sanksi. Pasal 18. Ketentuan Kementerian PSDM. Kementerian PSDM apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tulisan maupun penindaklanjutan oleh saya ulangi, pasal 18 tentang ketentuan Kementerian PSDM. Kementerian PSDM apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tulisan maupun penindaklanjutan oleh Presiden mahasiswa sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Baik, apakah ada pengajuan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 18 tentang ketentuan Kementerian PSDM dari peserta sidang? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 18 tentang ketentuan Kementerian PSDM dari peserta sidang? Tidak. Tidak. Tidak ada. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 18 tentang ketentuan Kementerian PSDM berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Oke, saya dengar kata sepakat. Sepakat. Pasal 19, kita lanjut. Silakan Bensit. Pasal 19, Ketentuan dan Sanksi Badan Pengawas. Ayat 1. Badan pengawas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tulisan hingga pemecatan oleh Badan Kehormatan DLM sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ayat 2. Badan pengawas dilarang mengospek mahasiswa baru. Ayat 3. Badan pengawas berhubungan dengan mahasiswa baru hanya pada saat ada pengaduan dari peserta inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 4. Badan pengawas dilarang memberikan teguran langsung kepada panitia pelaksana di depan mahasiswa baru. Ayat 5. Badan pengawas dilarang memberikan teguran langsung kepada mahasiswa baru jika ada yang dilakukan. Saya ulangi, ayat kelima. Badan pengawas dilarang memberikan teguran langsung kepada mahasiswa baru jika ada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Baik, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 19 tentang ketentuan dari sanksi Badan Pengawas dari peserta sidang? Tidak. Cukup. Ya. Tidak. Saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 19 tentang ketentuan dan sanksi Badan Pengawas berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Saya dengar kata sepakat.
Pasal 20, Ketentuan Steering Committee. Steering Committee yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tulisan hingga pemecatan oleh BEM sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apakah dari peserta sidang ingin mengajukan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 20 tentang ketentuan Steering Committee? Baik, apakah ada opsi perubahan atau penambahan? Sekali lagi, Tidak. apakah ada? Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 20 tentang ketentuan Steering Committee berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Iya. Baik, saya dengar kata sepakat. Oke, baik, peserta sidang. Karena di sini ada azan, kita tunggu. Kita break dulu. Waktu 3 menit, apakah peserta sidang sepakat? Instruksi pimpinan sidang. Ya. Saya Rio, saya dari panitia pelaksana ingin menyarankan untuk skorsing dan kita melakukan sholat asar terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Baik, dari saudara Rio, apakah ada opsi berapa waktu lamanya skorsing? Mungkin 5x2 menit. Terima kasih. Baik, apakah ada opsi lain? Baik, sebelumnya saya tanyakan apakah peserta sidang sepakat bahwa untuk sidang kita skorsing atau tunda? Sepakat. Sekali lagi, apakah peserta sidang sepakat untuk sidang kita skorsing? Sepakat. 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 Baik, dengan demikian sidang kita skorsing. Untuk peserta sidang, silakan mengajukan opsi waktu skorsing. Tadi saudara Rio sudah mengajukan opsi 2x5 menit. 5x2 pimpinan sidang. Boleh. Baik, 5x2. 5x2. Ya. Silakan yang lain. Apakah masih ada opsi waktu skorsing? Apakah ada? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada opsi lagi dari peserta sidang terkait waktu skorsing? Tidak. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat untuk kita skorsing sidang dengan waktu 5x2 menit? Apakah peserta sidang sepakat? Sepakat. 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 Baik, saya dengar kata sepakat. Berarti kita kembali lagi untuk sidang selanjutnya pada pukul 15.50. Baik, dengan demikian sidang pembahasan tentang undang-undang inaugurasi mahasiswa baru saya skorsing. Oke. Terima kasih. Saya harapkan kepada teman-teman jangan leave dari Zoom ya. Baik, pimpinan sidang. Ya. Oke. Kita lanjutkan langsung. Pasal 21. Ketentuan dan sanksi panitia pelaksana. Ayat 1. Panitia pelaksana yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tulisan hingga pemecatan oleh Kementerian PSDM sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ayat 2. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran aturan yang telah dibuat
ditanggung oleh panitia yang melakukan pelanggaran tersebut. Apakah dari peserta sidang ingin mengajukan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 21 tentang ketentuan dan sanksi panitia pelaksana? Ya, apakah ada perubahan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang ada perubahan atau penambahan terkait pasal 21 tentang ketentuan dan sanksi panitia pelaksana? Apakah ada opsi perubahan atau penambahan? Tidak. 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 Saya mendengar kata tidak. Apakah dari peserta sidang sepakat terkait pasal 21 tentang ketentuan dan sanksi panitia pelaksana berisi demikian? Sepakat. 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 Baik, saya dengan sepakat. Silakan, prinsip 3 bisa dilanjut. Bab 6. Ketentuan dan kriteria penilaian kegiatan inaugurasi mahasiswa baru. Pasal 22. Ketentuan. Ayat 1. Tidak keluar dari materi dan konsep inaugurasi mahasiswa baru yang telah ditentukan. Ayat 2. Melakukan pembiasaan bagi mahasiswa baru dalam segi. Poin 2.1. Berpakaian sesuai ketentuan inaugurasi mahasiswa baru. Poin 2.2. Sifat sopan, santun, dan saling menghargai yang tinggi. Poin 2.3. Pola pikir kritis dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah dari peserta sidang ingin mengajukan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 22 tentang ketentuan? Baik, apakah ada opsi perubahan atau penambahan? Ya. Tidak, pimpinan sidang. Baik, saya dengar kata tidak. Sekali lagi, apakah ada perubahan opsi tentang, saya ulangi, apakah ada perubahan opsi atau perubahan, saya ulangi, apakah ada perubahan opsi dan penambahan terkait pasal 22 tentang ketentuan dari peserta sidang? Apakah ada? Tidak. Tidak. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang Tidak. sepakat terkait pasal 22 tentang ketentuan berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Silakan di pasal 23. Kriteria. Ayat 1. Kehadiran dalam setiap kegiatan yang dirancang oleh panitia inaugurasi mahasiswa baru. Ayat 2. Attitude. Ayat 3. Konsep reward dan punishment. Baik, apakah dari peserta sidang ingin mengajukan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 23 tentang kriteria? Apakah ada opsi perubahan atau penambahan? Silakan. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 23 ayat? Saya ulangi, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 23 tentang kriteria dari peserta sidang? Tidak. Tidak. Sejauh ini tidak, pimpinan sidang. Cukup, Baik, pimpinan sidang. saya dengar kata tidak. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 23 tentang kriteria berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Bisa dilanjutkan ke prinsip 3. Pasal 24, alur penilaian. Hasil nilai dari panitia pelaksana diserahkan ke BP inaugurasi dalam bentuk bukti-bukti autentik yang kemudian akan diserahkan kepada pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai rekomendasi dan acuan data dalam pembuatan sertifikat inaugurasi mahasiswa baru. Baik, apakah dari peserta sidang ingin mengajukan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 24 tentang alur penilaian? Baik, apakah ada dari peserta sidang?
Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 24 tentang alur penilaian dari peserta sidang? Siap, tidak. Tidak, pimpinan. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 24 tentang alur penilaian berisi demikian? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Silakan dilanjutkan. Ya, minta tolong untuk ininya di mute ya, jika tidak ada kepentingan. Baik, lanjut ke bab 7, hal-hal lain. Pasal 25, Standar Operasional Prosedur. Ayat 1, Standar Operasional Prosedur atau SOP. Inaugurasi mahasiswa baru merupakan aturan yang dibuat dalam melengkapi undang-undang. Ayat 2, SOP inaugurasi mahasiswa baru dibuat oleh BEM dan disepakati bersama DLM. Baik, apakah dari peserta sidang ingin mengajukan opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 25 tentang standar operasional prosedur? Ya, silakan. Apakah ada opsi perubahan atau penambahan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari peserta sidang ada opsi perubahan atau penambahan terkait pasal 25 tentang standar operasional prosedur? Cukup pimpinan sidang. Tidak ada pimpinan sidang. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 25 tentang standar operasional prosedur? Berisi demikian. Sekali lagi, apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 25 tentang standar operasional prosedur? Berisi demikian. Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengar kata sepakat. Pasal 26. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam undang-undang akan diatur dalam ketetapan dan kebijakan DLM dengan sepengetahuan BEM. Apakah dari peserta sidang ingin mengajukan perubahan opsi atau penambahan terkait pasal 26? Tidak ada pimpinan sidang. Ya. Sekali lagi, saya tanyakan, apakah ada dari peserta sidang ingin mengajukan perubahan atau penambahan terkait pasal 26? Ada? Tidak. Tidak, pimpinan. Baik, saya dengar kata tidak. Apakah peserta sidang sepakat terkait pasal 26 berisi demikian? Baik, saya dengar kata sepakat. Baik, dengan demikian, pembahasan terkait rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam. Sekali lagi saya tanyakan, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 dapat kita sepakati dan disahkan menjadi undang-undang tentang inaugurasi mahasiswa baru? Apakah peserta sidang sepakat? Sepakat. Sepakat. Baik, saya dengan kata sepakat. Selanjutnya kita beralih ke surat ketetapan. Surat ketetapan sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam, nomor strip DLM garis miring 6/2020 tentang pengesahan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa menimbang bahwa sangat diperlukannya Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam dalam mengatur jalannya kegiatan inaugurasi mahasiswa baru di Politeknik Negeri Batam. Mengingat 1. Rancangan Undang-Undang Inaugurasi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Batam. 2. Mekanisme persidangan yang telah ada memutuskan
menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang inaugurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam sesuai yang terlampir. Ditetapkan di Batam pada tanggal 1 Juni 2020, waktu 16.06. Pimpinan Sidang 1, Charles Dukunanto, ditandatangani secara simbolis. Pimpinan Sidang 2, Fikri Tian, ditandatangani secara simbolis. Pimpinan Sidang 3, Agnes, ditandatangani secara simbolis. Baik. Dengan mengucap hamdalah, saya ulangi, dengan mengucap hamdalah, Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam, saya nyatakan disahkan. Baik. Dengan demikian berakhir sudah sidang pleno 2. Dengan mengucap hamdalah, saya tutup sidang pleno 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya sidang pleno 2, saya tutup juga sidang paripurna tentang rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan inaugurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam. Secara resmi saya tutup. Baik, dengan ditutupnya sidang, saya Charles Dukunanto selaku pimpinan sidang 1 dan rekan saya Fikri Septian Ananda. Dan saya Akusti Arnadia selaku pimpinan sidang 3. Undur diri. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pimpinan sidang. Demikianlah acara kita pada hari ini. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.